Saleh Masur Ahmad dari kelas 10 TKJ 1. Sebelum saya membahas tentang IP address dan subnetting, kalian boleh klik tombol subscribe dan like-nya ya. Nah, di sini apa sih IP address itu? IP address atau Internet Protocol Address adalah suatu pengalamatan pada suatu jaringan yang terhubung ke dalam jaringan internet yang diberikan pada setiap perangkat, yaitu komputer, smartphone, dan router, agar bisa saling mengenali dan bertukar data dalam jaringan lokal maupun internet. Nah, di sini juga ada subnetting. Apa sih subnetting itu? Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat jaringan skala cukup luas dan tidak dibatasi oleh kelas IP, yaitu IP kelas A, B, C yang sudah diatur. Sebelum kita ke teknik subnetting, kalian itu harus mengetahui terlebih dahulu apa itu IP address kelas full dan classless. Nah, di IP address kelas full, jadi kelas full itu adalah sistem pembagian IP yang menggunakan kelas tetap, yaitu A, B, C, D, dan E untuk menentukan network ID dan host ID tanpa memerhatikan subnet mask tambahan. Sedangkan classless adalah sistem yang tidak lagi terkait pada kelas IP tertentu, melainkan menggunakan CIDR, yaitu classless interdomain routing untuk menentukan network dengan host dengan prefix, contohnya /27, /20, dan lain-lain. Nah, apa sih CIDR itu? CIDR atau Classless Interdomain Routing adalah teknik subnetting. Nah, di dalam teknik subnetting ini kita akan membahas dua teknik, yaitu CIDR dan VLSM. Apa sih CIDR itu? CIDR atau Classless Interdomain Routing adalah metode untuk mengelompokkan dan mengklasifikasi alamat-alamat IP tanpa mengikuti sistem kelas tradisional seperti kelas A, B, dan C. CIDR ini memiliki istilah lain, yaitu supernetting, yang memungkinkan pengelompokan alamat-alamat IP dalam subnet yang lebih besar atau lebih kecil dari yang biasa. Tujuannya adalah mempermudah penulis dan pengelola subnet mask dengan menggunakan notasi lebih ringkas. Jadi CIDR ini adalah suatu metode bagaimana cara kita menghitung prefix atau total IP. Nah, untuk VLSM ini, VLSM atau Variable Length Subnet Mask adalah pengembangan lebih lanjut dari konsep subnetting tradisional. Di dalam VLSM, subnetting dilakukan berdasarkan jumlah host yang dibutuhkan untuk setiap subnet, sehingga memungkinkan penggunaan subnet yang lebih efisien daripada subnetting klasik. Pada VLSM, setiap subnet bisa memiliki ukuran subnet mask yang berbeda, tergantung pada jumlah host serta sesuai dengan kebutuhan masing-masing subnet tersebut. Hal ini memungkinkan untuk pengguna IP address yang lebih efisien dalam jaringan yang besar dan kompleks. Nah, jadi apa sih VLSM itu? VLSM itu sama halnya seperti CDR, namun dia itu pengembangannya lebih lanjut dari konsep CDR tersebut. Jadi dia itu lebih kompleks. CDR itu hanya mencari atau menghitung prefix, tapi VLSM ini lebih kompleks, seperti dia itu harus mencari ada host, ada network, dan juga broadcast. Nah, sini kita akan lanjut ke perhitungan CIDR dan VLSM. Nah, sebelum kita ke perhitungan CIDR dan VLSM, sini saya akan menjelaskan sedikit tentang subnet mask, lalu ada network atau blok subnet, setelah itu ada host, dan yang terakhir ada broadcast. Jadi subnet mask adalah identitas atau batas wilayah dari sebuah jaringan IP. Lalu network atau blok subnet itu alamat dalam subnet berfungsi menandai jaringan. Setelah itu ada host. Host itu alamat IP yang dipakai perangkat, contohnya seperti PC, server, dan lain-lain dalam jaringan. Dan yang terakhir ada broadcast. Broadcast ini untuk alamat terakhir dalam subnet digunakan untuk mengirim pesan ke semua host dalam jaringan. Nah, kita akan lanjut ke perhitungannya ya. Nah, untuk perhitungan CIDR ini bisa disebut sangatlah mudah. Bagaimana caranya? Jadi begini ya. Kita lihat dulu contoh IP address-nya. Di sini ada 192.168.12.90. Nah, di sini ada /27. Jadi untuk CIDR ini kita hanya perlu fokus ke /27. Nah, prefix atau /27 ini kita harus mencari total IP-nya. Bagaimana caranya? Jika kalian ketahui, dalam IP address itu terdiri dari 4 oktet. Nah,
jumlah dari keseluruhan 4 oktet itu terdiri dari 32 bit ya. Nah, jika kalian ketahui, coba kalian hitung saja 3 oktet itu berapa bit ya. Nah, bisa kita lihat di sebelah kanan ada 1 oktet nih. Kita tinggal kalikan saja. 8 kali 3 itu ada 24 bit, ada 24 ya. Berarti 3 oktet itu 24 bit. Nah, jika kalian tambah saja 3 angka. Nah, ada contohnya di kanan ini, kita tambah 3 saja. Maka hasilnya berapa bit? Ya, 27. Bisa kita samakan juga hanya dengan prefiks ini. Jadi bit sama prefiks ini kita bisa samakan. Jika prefiksnya 27, maka mudah saja dengan menggunakan rumus subnetmask di sini. Kita lihat saja rumus subnetmask ini terdiri dari 8 angka. Nah, kita lakukannya sama dengan hal seperti ini. Kita tambahkan 3 angka pada 1 bit terakhir di IP address. Jadi kita tinggal tambahkan sini 1, 2, 3, dan yang terakhir itu hasilnya akan 0. Karena itu sudah berbeda prefiks ya, atau slash. Jadi kita bisa simpulkan bahwa 128 ini prefiks 25 atau slash 25, lalu lainnya slash 26, lalu selanjutnya slash 27, 28, 29, 30, 31, dan 32. Seperti itu. Nah, jika kita sudah mengetahui prefiks 27 sampai mana ya, kita bisa lihat di sini angka satunya diakhiri di 32. Jadi kita tinggal jumlahkan saja. 128 tambah 64 itu 190, lalu ditambah 32, maka hasilnya 224. Ini adalah total IP ya. Nah, ini. Jadi CIDR itu hanya mencari total IP saja. Nah, sisanya ini kita lanjutkan ke perhitungan VLSM. Nah, untuk VLSM ini kita tinggal mencari network dan blok subnet ya. Bagaimana cara kita mencari networknya? Kita tinggal kurangi saja ya, 256 ini dikurangi total IP. Berapa hasilnya? Itu hasilnya, oh ya, 32. Ini 32. Nah, jadi total IP jadi 256 dikurang total IP sama dengan 32. Jadi 32 ini adalah network sebagai X ya, network ini sebagai X. Lalu kita akan mencari blok subnetnya ada berapa. Cara mencari blok subnet ini kita bisa lihat di sini ada 2N, atau bisa disebut ini 2 pangkat N ya, harusnya 2 pangkat N. N di sini itu angka 1. Jadi kita hitung ada berapa angka 1 di rumus subnetmask ini. Kita hitung ada 1, 2, 3. Jadi kita tinggal hitung saja. 2 pangkat 3. Hasilnya 8. Kita sudah menemukan ya bahwa blok subnet atau network yang ada di prefiks 27 itu ada 8 network atau 8 blok subnet. Jadi kita harus mencari yang namanya networknya berapa, hostnya berapa, dan broadcastnya berapa di setiap blok subnet ini ya. Sini kita akan lanjutkan mencari terlebih dahulu host. Di host sini rumusnya itu 2 pangkat H lalu dikurang 2. Nah, bagaimana caranya? H di sini itu sebagai 0 yang ada di rumus. Jadi kita tinggal hitung saja nolnya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5. Kita tinggal pindahkan, kita pindah ke sini saja. Jadi 45 dengan hasilnya itu 32. Nah, 32 ini dikurang 2, maka hasilnya 30. Jadi ini adalah hasil dari host ya. Dan yang terakhir ada broadcast. Mudahnya broadcast itu kita tinggal gunakan hasil dari host ditambah 1 saja, maka hasilnya 31. Kita sudah menemukan jumlah atau hasil dari network atau blok subnet, host, dan broadcast. Tapi ini hanyalah blok subnet yang pertama. Kita harus mencari blok subnet yang lainnya. Bagaimana caranya? Di sini ada tabel yang bisa kita gunakan. Nah, kita
kita bisa lihat ini N sebagai network dan host sebagai H sebagai host, dan yang terakhir ada B yaitu sebagai broadcast. Nah, untuk network ini, karena kan ini blok subnet yang pertama ya, lalu ini yang kedua, yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara kita mencari network ini, atau dimulai dari angka berapa? Di network itu dimulai dari angka 0 ya. Lalu dilanjutkan dengan kelipatan 32, karena tadi kita menemukan networknya itu adalah 32 ya. Kita lanjutkan jadi 0 tambah 32 untuk blok subnet kedua, kita tambah lagi 32 untuk blok subnet ketiga, jadi hasilnya 64. Lalu yang keempat ada 96 dan seterusnya. Nah, bagaimana kita mencari host ya, host di blok subnet kedua? Mudahnya saja, kalian itu bisa melihat ke hasil network yang ada di sini ya, karena kan network itu kelipatan, jadi mudah untuk mencarinya. Jika kalian ingin mencari host box subnet kedua, kalian tinggal melihat saja bahwa jika network itu 64, maka broadcast itu 63. Nah, sama halnya seperti ini nih. Oh, salah, berarti kita itu harus mencari dulu broadcast terlebih dahulu sebelum host. Jadi kita bisa lihat box subnet kedua ini kan 32. Nah, kita tinggal lihat broadcast yang box subnet yang pertama itu 31. Jadi kita bisa mengetahui bahwa mencari broadcast itu kurang dari blok subnet yang sebelumnya, yang sesudahnya. Jadi jika kita ingin mengetahui broadcast dari 32 ini, kita harus melihat blok subnet yang ketiga itu networknya berapa, 64. Berarti kita tinggal kurangi 1 menjadi 63 untuk broadcast blok subnet kedua ya. Untuk mencari host ini, cara mudahnya adalah lebih dari network dan kurang dari broadcast. Bisa kalian lihat ini 33 berarti lebih kan, dan 62 kurang dari broadcast. Nah, seperti itu. Terus juga yang ditanyakannya, ada berapa di manakah IP address ini, di blok subnet keberapakah IP address ini? Nah, bisa kita lihat di IP address di sini itu 192.168.12.90. Nah, kita cari hostnya yang berada di 90. Bisa kita lihat di sini untuk blok subnet yang pertama itu hanya 1 sampai 30, yang kedua itu 33 sampai 62, dan blok subnet yang ketiga nih 65 sampai 90. Jadi kita bisa menentukan bahwa IP address ini termasuk ke blok subnet ketiga karena dia hostnya ada di blok subnet yang ketiga ya. Nah, sini pun saya memiliki soal ya. Nah, soalnya itu ada di network keberapakah IP di atas atau IP di bawah. Nah, di sini IP-nya itu 192.168.12.10.110/25. Kita mencari terlebih dahulu total IP dari 125 ini. Karena kita sudah mengetahui caranya, seperti contoh sebelumnya itu, karena kan ini 125, dia hanya menambah satu angka, jadi hanya 1, sisanya 0. Nah, jika hanya ada 1, maka ini adalah hasilnya karena tidak perlu ditambahkan ya. Nah, kita kurang 256 dikurang 128, maka hasilnya 128. Lalu bagaimana kita mencari blok subnet atau berapakah blok subnet yang ada di network 128 ini? Itu dengan cara kita lihat angka 1. Ternyata angka 1 di sini hanya ada 1 ya, jadi tidak perlu dipangkatkan karena hasilnya akan tetap menjadi 2. Lalu kita mencari host, nilai host di sini 2 pangkat H dikurang 2. Di sini ada banyak ya, hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2 pangkat 6. Hasilnya ya 126. Jadi ini adalah hasil dari host.
Lalu bagaimana cara kita mencari broadcast? Mudahnya adalah tinggal menambah satu angka, jadi itu adalah hasil broadcast. Jadi 127 ini adalah hasil broadcast. Tapi kita baru menemukan satu informasi dari blok subnet pertama, tinggal kita mencari blok subnet yang kedua. Nah, tinggal cari saja, kita tinggal bikin tabel di sini n, lalu ada host dan broadcast. Kita untuk network ini, untuk blok subnet yang pertama pasti dimulai dari angka 0. Nah, karena kan blok subnet kedua itu kelipatan dari 18, jadi kita tinggal tambah saja 0 tambah 18 kasihnya 128. Jadi ini ada yang pertama, ini ada yang kedua. Bagaimana cara kita mencari host dan broadcast? Untuk blok subnet yang pertama itu mudah sekali karena kita sudah menemukan jawabannya di sini. Untuk hostnya itu ada 1 sampai 126, dan broadcastnya itu 127. Nah, bagaimana cara kita mencari host dan broadcast untuk blok subnet yang kedua? Nah, karena kan ini hanya 2 blok subnet, jadi mudahnya untuk mencari broadcast itu karena broadcast itu kan hanya sampai 255, jadi tidak akan ada lagi ya, karena dia hanya memiliki 2 blok subnet. Yang kita carinya adalah host. Bagaimana caranya? Tinggal kita lebih dari network dan kurang dari broadcast. Jadi 129 sampai 2. Kita kebawahkan saja 129 sampai 254. Jadi segini untuk blok subnet yang kedua ya, hostnya. Kita cari tahu terlebih dahulu ada di network keberapakah IP di bawah ini. Kita bisa lihat 192.168.12.110. Nah, kita cari di hostnya di manakah yang ada angka 110. Bisa kita lihat di sini 1 sampai 126. Maka blok subnet yang pertama adalah jawabannya, karena dia berada di blok subnet yang pertama 110 itu ya, termasuk dari blok subnet yang pertama. Dan jika di blok subnet kedua itu tidak ada, karena dia itu angkanya 129 sampai 254. Nah, seperti itu untuk soal ini ya. Nah, oke, di sini saya akan mengimplementasikan menggunakan Cisco Packet Tracer ya, bagaimana cara menghubungkan 2 blok subnet yang berbeda. Oke, di sini saya sudah berada di Cisco Packet Tracer-nya. Nah, bisa kalian lihat ini adalah topologinya ya. Kita akan dimulai dari yang komputer dengan komputer terlebih dahulu. Bagaimana jadinya jika komputer ini mengirim suatu informasi dengan IP yang sama dan juga dengan IP yang sama dan IP yang sama, blok subnetnya juga yang sama, dan bagaimana nanti jika blok subnetnya yang berbeda ya. Bisa kita lihat di sini. Kita coba mengonfigurasi terlebih dahulu. Kita masukkan IP-nya, lalu subnet masknya. Di sini kita akan menggunakan blok subnet yang sama terlebih dahulu. Apa yang akan terjadi ya? Saja kita coba lakukan pesan atau ping. Oke, yang terjadi adalah TTL, berarti sudah berhasil ya. Langsung kita coba ubah ke blok subnet yang berbeda. Ini dia. Apa yang akan terjadi?
ya, dan yang terjadi akan RTO atau request timeout. Bisa kalian lihat, nah seperti ini, karena kan mereka itu berbeda blok subnet ya. Jadi kita harus, jika kita ingin menggabungkan atau menghubungkan blok subnet yang berbeda, kita itu harus menggunakan router, karena router ini sebagai perantara ya. Namun jika kalian mencoba dengan switch, itu tidak akan bisa, karena switch ini hanya bisa berbagi data ataupun informasi dengan blok subnet yang sama. Nah, di sini saya menggunakan IP address-nya yaitu 192.168.12.1 itu untuk blok subnet yang pertama atau switch yang pertama ya. Atau di komputer-komputer inilah. Nah, kita juga jika ingin membuat konfigurasi tetapi yang berbeda blok subnetnya, kita harus menggunakan default gateway, karena default gateway ini sebagai perantara juga ya. Bagaimana cara mereka untuk berbagi informasi itu dengan cara menggunakan default gateway ini. Kita akan coba masukkan terlebih dahulu ya. Kita masukkan terlebih dahulu config. Untuk yang pertama ada 192.254, lalu default gateway nya tidak lupa 30. Nah, mengapa kita menggunakan oktet terakhirnya itu 30? Karena kan di sini harus menggunakan 30 ya, atau host yang terakhir ya, host terakhir dari blok subnet ya, blok subnet pertama, jadi menggunakannya host terakhir. Kita lanjut ke yang kedua, ada ini 2, enter, kita ubah 224, enter juga, lalu kita ganti default gateway nya tidak lupa 30. Bentar, sudah. Satunya lagi, tiga 224, kita ganti 30. Bentar. Lalu kita masukkan IP yang blok subnetnya yang berbeda ya, yang di sebelah kanan ini. Coba konfigurasi terlebih dahulu. Oh ya, agar kita mudah, kita ini dulu coy, kita copy dulu. Eh 224 ini terubah 62. Bentar, yang lainnya juga sama, IP configuration pasang 34 224 di sini itu 62. Yang terakhir ada PC terakhir, yaitu menggunakan IP-nya 35 dan default gateway tetap sama. Default gateway yang terakhir. Nah, jika sudah semua, maka kita tinggal mengonfigurasi router ini, karena router ini butuh dikonfigurasi ya. Jika tidak, maka jika kalian ingin berbagi data itu tidak akan berhasil, karena router ini sebagai perantara ya. Kita akan exit terlebih dahulu. Nah, sini kan tulisannya itu adalah router config hashtag. Nah, kita tinggal masukkan interface. Nah, kalian juga harus memperhatikan router kalian menggunakannya fast ethernet atau gigabyte ethernet, karena jika berbeda maka kalian harus menyamakannya. Di sini saya menggunakan fast ethernet, jadi kan tulisnya itu interface f0/0, karena ini adalah settingan untuk di komputer yang menggunakan blok subnet pertama. Tinggal enter, valid input. Oke, sebenarnya ada yang sesuatu yang salah, coba kita exit terlebih dahulu. Nah, kita coba ulang ya, config. Oke, sudah. F0/0.
Nah, ini sudah berhasil coy. Soalnya tulisannya itu router config strip if, kita masukkan IP address-nya, IP address 192.168.12. Nah, di sini kita menggunakan yang default gateway ya untuk di routernya. Jadi 30. Lalu kita tulis subnet masknya. .255.255.4. Kita enter. Nah, itu sudah masuk ya. Jika tidak ada invalid seperti ini nih, ada invalid input, berarti ini gagal. Kita exit terlebih dahulu karena ini itu masih dalam settingan block subnet yang pertama. Kita rubah dulu F1/0. Karena mengapa F1/0? Karena ini adalah kabel yang menuju untuk ke blok subnet yang kedua atau PC-PC yang menggunakan blok subnet kedua. Nah, di sini masih berhasil. Kita lanjutkan ke IP address 92.168.12.62 sama ya. Di sini juga menggunakan default gateway yang di blok subnet kedua yaitu 62. Lalu kita masukkan subnet mask 255.255.255.24. Enter. Nah, jika sudah, maka kita langsung saja coba mengirim pesan ke komputer yang berbeda blok subnet. Cara kita coba terlebih dahulu di PC yang menggunakan blok subnet pertama, itu ping 192.168. Berapa? 33 ya. Kita coba. Apakah akan gagal atau berhasil? Nah, di sini memang awalnya request timeout karena mereka itu butuh proses ya. Jadi wajar saja jika request timeout untuk informasi pertama. Maka pada saatnya akan TTL. Kita coba sebaliknya dari blok subnet kedua ke blok subnet pertama. Kita akan coba ping 192.168.12.1. Nah, kita enter. Dan ya, di sini bisa kalian lihat bahwa TTL atau hasilnya ada reply from byte TTL time. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa hasil dari implementasi video Cisco paket tracernya ya, bisa kalian lihat bahwa jika kalian ingin membuat suatu ruangan yang setiap ruangan itu ingin bisa saling berkomunikasi atau membagi data ya, kalian harus menggunakan yang namanya router ya, karena router ini sebagai penghubung kedua IP yang berbeda blok subnetnya ya, seperti ini. Jadi mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata atau kurang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.